Biografi Syekh Waliullah dan Muhammad bin Abdul Wahab. Anggota kelompok kami ada Emeraldi absen 5, Ibrahim absen 10, Adik absen 15, Najwa absen 20, Kodri 25, Salsa 30, dan Turfah absen 35. Biografi Syekh Waliullah. Syekh Waliullah Dehlawi atau lebih dikenal dengan Syekh Waliullah dilahirkan di Delhi, India pada tanggal 21 Februari 1703 Masehi. Beliau merupakan orang terkemuka di dalam perkembangan Islam modern karena pemikiran-pemikirannya. Syekh Waliullah mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, yakni Syekh Ibrahim, seorang sufi dan ulama yang memiliki madrasah. Setelah dewasa, beliau kemudian turut mengajar di madrasah tersebut. Selanjutnya, beliau pergi naik haji dan selama 1 tahun di Hejaz, beliau sempat belajar kepada ulama-ulama yang ada di Mekah serta Madinah. Lalu, beliau kembali ke Delhi sekitar tahun 1732 dan meneruskan pekerjaannya yang dulu sebagai guru. Syekh Waliullah memiliki beberapa pemikiran dan teori terkait dengan penyebab dari kemunduran masa kejayaan Islam. Yang pertama, terdapat perubahan dari sistem politik dari kekhalifahan menjadi kerajaan, di mana sistem kekhalifahan menganut sistem demokrasi, sedangkan sistem kerajaan menganut sistem monarki absolut, yang menjadikan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat menjadi tinggi, yang pada akhirnya menimbulkan kesenjangan masyarakat. Dan Syekh Waliullah berpendapat bahwa sistem politik harus dikembalikan ke kekhalifahan. Yang kedua, penyebabnya adalah perpecahan umat Islam karena pertentangan aliran, yaitu terdapat beberapa aliran seperti Syiah, Sunni, aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah, serta Maturidiyah yang bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, Syekh Waliullah berusaha untuk mensintesakan perbedaan mazhab hukum dan meredam perselisihan hukum di antara kalangan muslim. Dan yang terakhir, penyebabnya adalah masuknya ajaran-ajaran yang tidak menerapkan nilai-nilai Islam sehingga masa kejayaan Islam pun mundur. Karya-karya Syekh Waliullah. Beliau merupakan penulis yang produktif dan berbakat. Ia dapat menulis dalam 2 bahasa, yaitu Arab dan Persia. Karyanya dapat dibagi menjadi 6 kategori, yaitu mengenai Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, filsafat Islam, dan yang terakhir tentang dia Sunni. Karya-karya yang beliau hasilkan jumlahnya tidak kurang dari 50 karangan. Syekh Waliullah mengeluarkan 2 karya besar yang sangat terkenal, yaitu Hujjatullah Al-Balighah dan Budur Al-Bazighah. Di dalam buku Hujjatullah Al-Balighah, dia banyak menjelaskan tentang rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan serta pengembangan masyarakat. Dalam bukunya Budur Al-Bazighah, ia menjelaskan mengenai konsep tatanan sosial yang dikenal dengan al-irtifakat. Dalam buku ini, beliau menunjukkan berbagai tahap perkembangan sosial ekonomi umat manusia. Penanaman nilai Syekh Waliullah. Salah satu kontribusi dalam konsep sosioekonomi atau biasa disebut dengan istilah al-irtifakat yaitu Syekh Waliullah Al-Dahlawi, seorang ulama Delhi yang lahir pada abad ke-18. Menurut beliau, setidaknya ada 4 konsep tahapan berkembangnya masyarakat madani, yaitu 1. Diawali dari kehidupan masyarakat primitif yang hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan dasar. 2. Manusia naik setingkat dan mulai memikirkan bagaimana mendapatkan kehidupan yang layak. 3. Taraf kehidupan kota. Dan yang keempat atau tahap terakhir yaitu bagaimana manusia mencapai puncak peradaban. Pemikiran ekonomi dari Syekh Waliullah Al-Dahlawi dapat dilihat dalam 2 karya besar yang sangat terkenal, yaitu Hujjatullah Al-Balighah dan Budur Al-Bazighah. Di dalam buku Hujjatullah Al-Balighah, dia banyak menjelaskan rasionalitas dari aturan-aturan syariat bagi perilaku manusia dan serta pengembangan masyarakat. Menurutnya, manusia secara alamiah adalah makhluk sosial sehingga harus melakukan kerjasama antara yang satu dengan yang lainnya. Kerjasama yang dimaksud bisa kerjasama usaha, mudharabah, musyawarah, kerjasama pengelolaan pertanian, dan lain-lain. Islam melarang kegiatan-kegiatan yang merusak semangat untuk bekerja sama, misalnya perjudian dan riba. Kedua perbuatan ini mendasarkan pada transaksi yang tidak fair, cenderung eksploitatif, dan mengandung unsur ketidakpastian yang tinggi, serta memiliki tingkat resiko yang tinggi. Oleh karena itu, larangan tadi memberikan kontribusi positif bagi peradaban manusia.
Dia juga telah menguraikan dalam bukunya Budur al-Bazikhah mengenai konsep pertatanan sosial yang dikenal dengan al-irtifakat yang tadi. Irtifak adalah kata Arab berasal dari akar RFQ yang berarti menjadi lembut, nyaman, baik hati, membantu, dan memberi manfaat. Kata irtifak mengacu pada mengadopsi cara yang nyaman, alat bantu, metode yang bermanfaat, teknologi yang bermanfaat, dan sopan santun dalam kehidupan seseorang. Dan dia menggunakannya dalam arti khusus yang menunjukkan berbagai tahap perkembangan sosial ekonomi umat manusia. Menurutnya, mulai dari kehidupan desa primitif sederhana hingga komunitas internasional, perkembangan sosial ekonomi masyarakat manusia dapat dibagi menjadi 4 tahap. Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul al-Wahhab memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdul al-Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Muhammad bin Afma Syarif At-Tamimi Al-Hambafi An-Najji. Muhammad bin Abdul Wahhab berasal dari kabilahi Banu Tamim. Ia lahir tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi dan wafat pada tahun 1206 Hijriah atau 1792 Masehi. Beliau wafat di usia yang sangat tua dengan umur sekitar 91 tahun. Muhammad bin Abdul al-Wahhab belajar ilmu agama dasar bermazhab Hambali dari ayahnya yang juga seorang qadi atau hakim. Pernah juga ia mengaji kepada beberapa guru agama Mekah dan Madinah. Di antara gurunya di Mekah terdapat nama Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Abdul Wahhab, bapaknya sendiri dan kakaknya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab. Guru-gurunya termasuk bapak dan kakak-kakaknya adalah ulama Ahlu Sunnah fi wal Jamaah fi. Hal ini dapat dibaca dalam buku Asy-Syahwa'ikul Ilaihi Firadi Al-Wabahiyah, petir yang membakar untuk menolak paham Wahabi, karangan kakaknya Sulaiman bin Abdul Wahhab. Menurut Ustadz Hazan Habik, dalam suatu karangannya dikatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mudanya banyak membaca buku-buku karangan Ibnu Tamiyah dan lain-lain pemuka yang tersesat. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ulama yang berusaha membangkitkan kembali penggerakan perjuangan Islam secara murni. Para pendukung penggerakan ini sesungguhnya menolak disebut Wahabi karena pada dasarnya ajaran Ibnu Wahhab menurut mereka adalah ajaran Nabi Muhammad, bukan ajaran tersendiri. Karenanya mereka lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai Salafis atau Muhaidin yang berarti satu Tuhan. Karya-karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Banyak karya yang telah dihasilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah ulama, guru, dan tokoh yang sangat produktif. Karya-karya beliau yang dinilai sangat membantu dan dapat diterima kaum muslimin dalam memahami agama sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Secara umum, beberapa keistimewaan karya-karya Syekh Muhammad ialah bagaimana ia mampu menghidupkan isi karangan sehingga dapat dijiwai oleh pembaca. Kemudian, pemakaian bahasa yang relatif mudah untuk dipahami sehingga mampu menjelaskan istilah-istilah yang sulit. Dan tidak kalah pentingnya adalah keluasan isi karangannya. Berikut merupakan beberapa karya yang paling terkenal. Al-Usul Al-Thalathah, Kashif Asy-Syubhat, Mukhtasar Sirat Ar-Rasul, Syuruf Al-Iman, dan Kitab At-Tauhid. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pertama, kembali kepada ajaran Islam yang murni. Yang kedua, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang ketiga, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya tanpa campur adat istiadat. Pengaruh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dampak teologi Muhammad bin Abdul Wahhab di Indonesia sangat mempengaruhi sistem keagamaan masyarakat Indonesia, di mana sebelumnya sistem tatanan keagamaan masyarakat Indonesia yang telah beragama Islam kembali terpengaruh oleh kebiasaan yang bertentangan dengan Islam, seperti menganggap hal biasa, sabung ayam, perjudian, mabuk-mabukan, penggunaan jimat-jimat, percaya pada tahayul, dan sangat mengagung-agungkan para wali-wali atau guru tarekat yang telah meninggal. Berubah menjadi kemodernan, kemaksiatan telah ditinggalkan, dan tidak lagi mengkultuskan para wali atau guru tarekat. Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab ini sangat baik diterapkan atau dipertahankan di lingkungan muslim yang masih kental dengan adat istiadatnya, agar mengamalkan kemurnian tauhid. Penanaman nilai untuk kehidupan.
Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang pembaharu dalam Islam pada abad 18 Masehi, meskipun ia hidup di abad sebelumnya dan pemikirannya mengilhami gerakan-gerakan pembaharuan dalam Islam pada abad 18 hingga 19 Masehi. Gerakan pembaharuan tersebut adalah gerakan Wahabi, yang mana semua pemikiran-pemikirannya itu telah dituangkan dalam berbagai karya tulisannya. Ia membagi ketauhidan menjadi dua, yaitu tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah artinya tauhid untuk menetapkan bahwa sifat ketuhanan hanya milik Allah dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, yang diungkapkan dan berucap kalimat la ilaha illallah dan hanya berbakti kepadanya saja. Maka dari itu kita harus bisa menerapkan salah satu perilaku yang diterapkan dari Muhammad bin Abdul Wahab. Kita harus mempunyai pikiran yang tidak kuno dan bisa memulai pergerakan yang jauh lebih ke depan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.